Shalom jemaat yang terkasih. Saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan, yaitu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 28 hingga ayat 44. Jikalau memungkinkan bagi Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri di dalam pembacaan ini. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua, dan di akhir dari pembacaan ini saya akan mengatakan demikianlah firman Tuhan, dan semua jemaat meresponi dengan mengatakan segala puji syukur bagi Allah. Baik, Lukas 19 ayat 28 hingga 44. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah firman Tuhan. Segala puji syukur bagi Allah. Mari kita masuk dalam doa ya. Bapa di surga, kami sudah mendengar pembacaan firman Tuhan. Kami memohon pertolongan Roh Kudus bagi setiap kami, termasuk hamba-Mu yang terbatas. Begitu juga untuk telinga setiap kami yang mendengar. Kami memohon Roh Kudus yang sama, yang telah menginspirasikan, yang telah menolong penginjil Lukas untuk mencatat bagian ini, untuk dibaca umat Tuhan setiap zaman. Dan biarlah Roh yang sama menolong kami untuk mengerti apa yang dituliskan oleh Lukas tentang siapakah Tuhan Yesus. Tuhan, kuasailah jam pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga selesai. Kami rindu bukan hanya ketika kami mendengar Engkau bersama dengan kami, tetapi ketika kami hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup menurut realitas yang dituliskan firman Tuhan ini, inilah yang kami jalani dengan penuh kemenangan. Sekali lagi kami mohon suasana surgawi boleh turun di tengah-tengah kami.
Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Come, O King. Satu tema yang diberikan kepada saya. Datanglah Sang Raja. Apa yang akan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kalian perbuat jika Sang Raja itu datang kepada kita? Apa yang akan kalian lakukan jika Sang Raja yang tidak kelihatan sebagai seorang raja di dalam kebesaran itu datang kepada kita? Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini untuk mempersiapkan hati kita menuju di mana kita memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus. Penginjil, sejarawan, dan Dr. Lukas menuliskan kisah ini setelah setelah Tuhan Yesus menceritakan atau mengajarkan perumpamaan tentang 10 mina, 10 uang. Nah, di akhir pengajaran itu, di akhir perumpamaan itu, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Satu ayat sebelum ayat yang kita baca, ayat 19, pasal 19 ayat 27 demikian. Akan tetapi semua seteruku, semua musuhku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Baru kemudian kisah ini yang kita baca. Nah, penginjil Lukas mengisahkan Minggu Palem atau Minggu Palma ini sedikit berbeda dari Injil-Injil yang lain tentang prosesi datangnya Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem sebelum hari raya Paskah. Kalau kita amati penginjil Lukas, dia tidak mengatakan sedikit pun tentang ranting-ranting pohon. Dia tidak mengatakan sedikit pun tentang daun-daun palem. Mengapa? Lukas mengerti kejadian kita sebut sebagai Minggu Palem ini, Minggu Palma ini memiliki teologi yang dalam yang ingin dia sampaikan kepada kita agar kita bisa melihat, agar kita bisa belajar, agar kita bisa mengenal siapakah Tuhan Yesus kita. Kejadian Minggu Palem ini berlokasi di sekitar Bukit Zaitun. Di mana Bukit Zaitun itu? Nah, kisah ini dimulai dari dekat kampung Betfage dan Betania, yaitu di mana? Di sisi timur Bukit Zaitun. Ya, kalau saya gambar sini di hadapan engkau, di sini Bukit Zaitun, di sini kampungnya, ya kan? Nah, turun ke sini, di sini baru kelihatan Yerusalem. Di situ di tengah-tengahnya kelihatan adalah Bait Suci. Nah, kisah ini dimulai dari kampung Betfage dan disebutkan Bukit Zaitun. Mengapa Bukit Zaitun? Bukit Zaitun adalah bukit atau lokasi yang penting di dalam kisah penebusan umat manusia. Saya akan mengajak kita melihat atau membacakan beberapa ayat ya untuk kita melihat betapa pentingnya Bukit Zaitun. Pertama, Bukit Zaitun penting karena dinubuatkan sebagai tempat kedatangan atau munculnya Mesias. Nubuatan yang terkenal adalah Zakaria 14 ayat 14. Pada waktu itu kakinya, nyanya itu huruf besar. Pada waktu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Dan dikatakan Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Zakaria menubuatkan munculnya Mesias itu di Bukit Zaitun. Mengapa Bukit Zaitun itu penting? Karena yang kedua, Bukit Zaitun adalah tempat di mana Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal tentang kedatangan atau tentang akhir zaman. Matius pasal 24. Kalau kita melihat Injil Matius itu sebenarnya dikategorikan ada 5 khotbah tentang Tuhan Yesus. Yang pertama, yang utama yang kita kenal itu adalah khotbah di atas bukit. Dan yang terakhir itu adalah khotbah tentang akhir zaman. Berlokasi di mana? Di Bukit Zaitun. Dan yang ketiga, mengapa penting Bukit Zaitun? Karena Bukit Zaitun adalah apa? Lokasi kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah Yesus selesaikan misi di dunia ini, setelah dia sengsara, dia mati, dan dia bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga dan berlokasi di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun.
Nah, kisah Tuhan Yesus yang dielu-elukan sebagai raja terjadi di sekitar Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun, tepatnya di sebelah timurnya, dekat kampung Betfage dan Betania. Kampung Betania adalah kampung Maria, kampung Marta, dan kampung Lazarus yang kita kenal sebagai sahabat Tuhan Yesus. Saya mengajak kita melihat kembali ayat 30 dan seterusnya. Nah, di situ, di tempat itu, Yesus menyuruh 2 orang muridnya, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda yang tertambat atau terikat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkata orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya." Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, mengapa saya membacakan ayat ini kembali? Karena ayat ini sangat penting sekali. Apa yang menarik perhatian Bapak Ibu Saudara dari 5 ayat di atas yang tadi saya bacakan kembali? Mari kita bersama-sama mengobservasi, memperhatikan bagian ini. Observasi yang pertama, penginjil Lukas mengisahkan bahwa apa yang diperintahkan oleh Yesus adalah persis tepat seperti itu yang ditemukan oleh kedua muridnya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka akan menemukan keledai muda yang tertambat, ya, yang terikat. Dan tepat seperti itulah murid-murid Tuhan Yesus menemukan keledai muda yang belum pernah ditunggangi oleh orang. Dan juga Tuhan Yesus mengatakan, bahkan jikalau ada orang yang bertanya mengapa mereka melepaskan keledai muda tersebut, Tuhan Yesus mengatakan, ya, kalau ada orang yang bertanya itu mengapa, jawab begini, ya, Tuhan mengatakan, murid-muridnya disapa, ditanya oleh pemilik keledai muda tersebut, mengapa mereka melepaskan keledai muda tersebut. Tepat seperti itu, ya. Jadi ada 2 kejadian. Pertama, mereka menemukan keledai muda yang terikat. Yang kedua, ada orang bertanya-tanya kepada mereka, mengapa mereka melepaskan keledai muda tersebut. Mengapa? Ada pendapat jemaat, ada pendapat, ya, mengenai ketepatan pemberitahuan dan kejadian yang dialami oleh kedua murid tersebut. Ada yang berpendapat mengatakan bahwa ketepatan perkataan Tuhan Yesus dengan apa yang terjadi itu sudah diatur, pre-arrangement. Ya, biasanya kalau kita mau lakukan sesuatu, kita ada tim advance, sudah atur semuanya seperti itu. Tetapi apakah itu yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, dia udah atur sebelumnya? Ataukah ketepatan pemberitahuan Tuhan Yesus dengan apa yang terjadi itu adalah supranatural foreknowledge-nya Tuhan? Supranatural foreknowledge. Artinya apa? Tuhan sudah mengetahui. Tuhan sudah mengetahui secara supra-amli apa yang terjadi. Dia mengetahui di awal tentang semua yang akan terjadi. Dan kalau kita melihat, kita membaca, kita mengenal Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tahu kok berapa banyak suami dari perempuan dari Samaria yang ditemui di sebuah sumur di siang hari. Tuhan Yesus tahu juga siapakah Nikodemus. Pergumulan teologis yang dimiliki oleh Nikodemus, Tuhan tahu. Nikodemus seorang pemimpin agama, dia datang kepada Tuhan Yesus pada malam hari. Tuhan Yesus tahu. Dan Tuhan Yesus tahu juga yang ada dalam pikiran murid-muridnya. Itu adalah supranatural foreknowledge, yaitu apa? Natur Tuhan Yesus yang maha tahu dan maha kuasa. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan Tuhan memerlukannya. Kalau ada orang yang bertanya mengapa engkau melepaskan keledai itu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Di sini menarik sekali. Tuhan memerlukannya. Kurios memerlukannya. Di dalam kisah ini ada 2 pemakaian kata kurios. Kurios itu artinya tuan. Tuan, ya, atau pemilik. Pertama yang kita baca adalah kurios memerlukannya. Tuhan memerlukannya. Kurios bentuk tunggal. 1, Tuhan memerlukannya. Dan yang kedua, pemakaian kata kurios ini ada di dalam ayat 33. Ketika mereka, yaitu kedua murid itu, melepaskan keledai itu, berkatalah kurioi.
Kurior itu adalah kurios dalam bentuk jamak. Berkatalah kuriore, diterjemahkan dalam Alkitab, berkatalah para pemilik keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kurios, kurioi. Kurios, kurioi. Kurios Tuhan dalam bentuk tunggal, kurior berarti jamak tuan-tuan atau diterjemahkan sebagai para pemilik kedai. Apa artinya ini? Hal ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pemilik sejati dari keledai tersebut. Karena Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah empunya segala ciptaan. Kurios, Tuhan dalam bentuk tunggal. Kurios itu adalah terjemahan Alkitab bahasa Yunani dari kata Yahweh. Yahweh itu siapa? Pencipta langit dan bumi. Yang menciptakan, Dia menyatakan dirinya juga kepada umat pilihannya. Itulah observasi yang pertama. Sekarang kita lihat observasi yang kedua. Ketika saya membacakan kembali ayat tadi, apakah Bapak atau Ibu saudara-saudari yang terkasih dapat melihat atau dapat mendengar satu kata yang diulang-ulang sampai 4 kali di bagian itu? Kata apa itu? Satu kata. Apakah frase atau kata tersebut? Kata apa itu? Kata tersebut adalah lepaskan. Lepaskan. Lepaskan keledai itu. Ayat 30. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepada, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Kemudian ayat 33, ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mengapa sampai 4 kali? Alkitab itu dituliskan untuk oral, untuk dibacakan, didengarkan. Ketika kita mendengar satu kata yang diulang berkali-kali, itu mengandung satu hal yang sangat penting sekali. Mengapa ditulis sampai 4 kali? Bagi penginjil Lukas, ya, dia tidak sebutkan ranting palma, dia tidak sebutkan daun-daun palem. Bagi penginjil Lukas, frase melepaskan keledai itu memiliki arti yang sangat penting. Melepaskan keledai muda itu, ada yang masih ingat? Mungkin masih ingat tentang keledai muda? Di mana Alkitab mengatakan tentang keledai muda? Melepaskan keledai muda itu adalah gema atau eko. Dari mana? Dari nubuatan kitab Kejadian pasal 49. Pasal 49 itu tentang apa? Nubuatan tentang Yehuda. Nubuatan itu sudah ada 1700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Yehuda, tentang Yehuda. Kejadian 49 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Kejadian 49 ayat 8 sampai 12. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa, setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Mari kita bersama-sama melihat dari ayat 10 sampai ayat 12 hal yang sangat penting. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa itu. Kemudian dia itu, kita lihat ayat 11. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Ayat 11 menjadi kata utama. Ia akan menambatkan keledainya. Dia itu siapa? Dia yang datang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa itu. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Apa hubungannya?
antara ayat 11 ini, Kejadian 49 ini, dengan perikop firman Tuhan yang kita baca. Kejadian 49, ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur. Tetapi dalam Injil Lukas pasal 19, mereka melepaskan keledai yang belum pernah ditunggangi atau keledai muda. Menambatkan atau mengikat, kemudian Lukas itu melepaskan keledai itu. Apakah ada kontradiksi? Mengikat, melepaskan. Sebenarnya bukan kontradiksi, tetapi itu adalah sebuah progresif, sebuah kelanjutan. Dulu tertambat, sekarang lepas. Dulu terikat, sekarang terlepas. Ini berarti apa? Hal ini menyatakan bahwa singa dari Yehuda, yaitu Tuhan Yesus, sekarang waktunya datang menyatakan dirinya sebagai raja. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kaki sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jika seseorang itu akan dinobatkan menjadi raja, maka tentu ada prosesi coronation, proses ritual penobatan raja. Nah, kisah Injil Lukas ini adalah penghormatan. Itu adalah penyambutan sang raja. Dan dikatakan kedua murid Tuhan Yesus itu membawa keledai itu kepada Yesus. Tepat seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai itu, mereka menaruh pakaian mereka di atas keledai itu sebagai pelana, sebagai alas duduk. Kemudian dikatakan mereka menolong Yesus naik ke atasnya, Yesus pun mengendarai keledai itu. Nah, sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaian di jalan. Itu adalah satu tindakan yang layak dilakukan ketika seorang raja yang akan lewat. Semua ini menggenapkan apa yang dinubuatkan oleh Zakaria sekitar 500 tahun sebelum Yesus lahir. Zakaria 9 ayat 9. Bersoraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Jaya ini artinya apa? Dikaruniakan keselamatan atau telah menang. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Di sini disebutkan bahwa Tuhan Yesus mengendarai seekor keledai muda. Dia adalah adil, benar, dan dia telah menang, dan dia juga lemah lembut. Nah, Tuhan Yesus mengendarai keledai muda ini. Dia naik ke Bukit Zaitun di sebelah sini. Ini bawah, Betania Betfage, naik ke Bukit Zaitun sampai kepada puncak, turun kembali. Ya, sekarang Tuhan Yesus turun dari puncak Gunung Zaitun menuju sisi barat Bukit Zaitun. Nah, tidak jauh setelah menuruni puncak Bukit Zaitun akan terlihat dengan jelas pemandangan kota Yerusalem. Dan yang terlihat paling jelas itu adalah bait suci. Pada saat itu, semua murid yang mengiri dia mengatakan, mereka mulai bergembira, mereka memuji Allah dengan suara nyaring, mereka memuji Tuhan. Dan dikatakan oleh karena segala mujizat yang telah mereka saksikan. Lukas sengaja menuliskan, mereka mengikuti bukan karena mereka mengenal Tuhan, tetapi karena mujizat. Mujizat belum tentu membawa kita untuk bergantung pada Tuhan. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemudian di tempat yang maha tinggi. Murid-muridnya dapat bersorak, Yesus sebagai raja. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Dan kemudian mereka melanjutkan pujian, damai sejahtera di surga dan kemudian di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan adalah milik Tuhan di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera dan kemuliaan adalah hal yang sejajar. Jika ada damai sejahtera, maka ada kemuliaan bagi Tuhan. Jika ada damai sejahtera, maka ada kemuliaan bagi Tuhan. Pertanyaan adalah, apakah damai sejahtera itu? Damai sejahtera itu adalah sebuah kata relasi. Artinya apa? Hubungan yang intim, hubungan yang harmonis, hubungan yang dipulihkan. Hubungan yang dipulihkan itu adalah apa? Diperdamaikan. Itulah damai sejahtera. Pujian itu mengatakan, pujian mereka, damai sejahtera di surga, kemuliaan di tempat yang maha tinggi.
Permisi tanya, jemaat yang terkasih, apakah ada yang mengingat pujian ini ada di mana sebelumnya? Di mana? Di mana? Di Natal. Ketika, ya, pujian malaikat waktu kelahiran Tuhan Yesus ya. Oke, kita perhatikan. Benar, pujian ini mengingatkan kita akan pujian para malaikat di kisah kelahiran Tuhan Yesus. Lukas 2:14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sama. Dan lanjutkan, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apakah pujian di pasal 2 waktu pujian malaikat itu di hari Natal ini dengan pasal 19 ini adalah pujian yang sama? Di sini kita melihat ada satu perbedaan antara pujian murid-muridnya dengan, yaitu pujian manusia, dengan pujian para malaikat. Bedanya di mana? Pujian murid-muridnya mengatakan damai sejahtera di surga. Pujian malaikat mengatakan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pujian para malaikat itu adalah perspektif yang dari atas, perspektif surgawi yang mengatakan damai sejahtera itu dinyatakan. Damai sejahtera itu sudah diberikan. Damai sejahtera itu dikaruniakan di mana? Di bumi. Sedangkan pujian murid-muridnya adalah perspektif dari bawah, melihat dari bumi ini, mengatakan damai sejahtera di surga. Artinya apa? Damai sejahtera sumbernya dari surga, dan di surga, dan atau masih tertahan di surga. Pujian murid-muridnya bersorak Yesus sebagai Raja, tetapi mereka tidak melihat damai sejahtera yang ada dalam diri Tuhan Yesus sedang terjadi di bumi untuk umat manusia. Mereka tidak mengetahui apakah sesungguhnya damai sejahtera itu. Murid-muridnya dapat mengiyakan Yesus sebagai Raja, tetapi mereka tidak mengerti damai sejahtera. Dan di sana selain murid-murid itu ada orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi bahkan terlebih lagi, mereka tidak mengakui Yesus sebagai Raja. Terlebih lagi mereka juga tidak mengerti tentang damai sejahtera. Oleh sebab itu mereka gelisah, mereka meminta Yesus menegur murid-muridnya. Tetapi perkataan Yesus sangat keras. Jika mereka ini diam, apa yang terjadi? Maka batu ini akan berteriak. Batu ini akan berteriak. Batu mana yang akan berteriak? Mari kita melihat kalimat berikutnya. Dikatakan kemudian Yesus telah dekat dan melihat kota Yerusalem, yaitu berada di sebelah barat dari Bukit Zaitun. Tuhan Yesus menangisnya dan berkata, 42, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, dengan benteng, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Inilah perkataan Tuhan Yesus yang meratapi nasib penduduk, meratapi kota Yerusalem, meratapi bait suci. Dan itulah yang terjadi, penghakiman dan penghukuman itu terjadi di tahun 70 Masehi. Yerusalem dihancurkan. Musuh Yahudi yaitu bangsa Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Titus mengepung dan menghancurkan Yerusalem tahun 70. Jadi tahun 70 itu adalah sekitar 37 atau 40 tahun sesudah pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini. Batu ini berteriak. Tepat perkataan Tuhan Yesus. Semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu terjadi. Sama seperti perkataan Tuhan Yesus digenapi terjadi ketika murid-muridnya disuruh untuk melepaskan keledai itu. Romawi menghancurkan Yerusalem. Mereka menghancurkan bait suci Allah karena mereka menolak raja yang membawa damai. Mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain.
karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawan engkau. Semua tembok Yerusalem hancur, tapi Tuhan masih baik. Hanya tersisa satu dinding, yaitu tembok barat bait suci, yang kemudian kita kenal sebagai tembok ratapan. Tembok ratapan. Mengapa disebut tembok ratapan? Sebagai satu memori untuk meratapi kota Yerusalem, kota di bait suci berada yang hancur. Ya, saya belum pernah pergi ke Yerusalem. Kalau teman-teman pergi ke sana, mungkin akan melihat banyak orang di sana berhadapan dengan dinding, meratapi, berdoa di sana. Pertanyaan adalah, mengapa Yerusalem sebagai pusat agama hancur? Karena mereka tidak mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera mereka. Mengapa Yerusalem dirampas? Karena mereka menolak satu-satunya yang dapat memberikan damai sejahtera yang sejati. Mereka menolak Tuhan Yesus sebagai Raja Damai, Raja yang penuh dengan damai sejahtera, Raja yang memberikan damai sejahtera. Umat manusia yang berdosa dapat bersorak-sorak dan mengeluh-elukan Yesus sebagai Raja. Tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka untuk memberikan damai sejahtera bagi mereka. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus dapat mengembalikan hubungan mereka kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus adalah Raja, Raja damai sejahtera. Pada waktu itu dia datang tidak di dalam kebesarannya, tetapi Lukas dan Injil-Injil lain menyatakan dia adalah Raja. Apakah Bapak, Ibu, Saudara dan saya mau tunduk kepada dia, Raja damai sejahtera? Ataukah kita menolak dia? Konsekuensinya ada jika kita menolak dia. Kita terima ada konsekuensinya. Kita menerima hidup yang kekal. Kita tolak dia, kita tidak tunduk pada dia, kita alami kebinasaan. Selamat mempersiapkan hati kita untuk mengalami dan menyelami kesengsaraan Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam doa. Mari kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Minta iringan musik Precious Blood. Ya, kita teduh di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan untuk memberikan kita mata rohani untuk melihat betapa pentingnya Yesus. Kita terima dia adalah Raja. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Bapa yang di surga, Engkau tahu setiap kami, Engkau tahu hati kami. Jikalau Engkau tahu keadaan hati kami yang tidak sepenuhnya percaya kepada Engkau sebagai Raja yang memberikan damai sejahtera bagi kami, kami mau bertobat, kami mau menerima anugerah Tuhan
Kami mau menerima penyertaan Tuhan. Dan kami tahu itulah yang paling indah di dalam hidup kami. Suara hamba-Mu sudah berhenti, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan terus mengiang di telinga kami. Dan Engkau ingatkan kami. Nanti kami akan mempersiapkan untuk ibadah Jumat Agung. Tuhan yang tolong. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.